Apa kabar rekan-rekan Kampi? Hari ini Kampi ada giat dengan Badan Narkotik Nasional Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ngobrol dalam acara Kampi Bewara ya, kakak bebas wawancara rakyat. Yang sekarang rakyatnya rakyat yang diberi tugas oleh negara untuk memberi edukasi pada semua orang tentang narkotika. Di samping saya sudah ada yang terhormat Bapak Redi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Redi. Kampi ya? Kampi okay, ya, siap. Kampi. Ini ada di acara Kampi, di Kampi Channel Kang Redi. Kita ngobrol santai aja Kang Redi. Siap. Kita kan barusan sudah acara ya, edukasi ke sekolah nih. Dengan melihat fenomena saat ini di media sosial, media massa, kok semua elemen bisa terpapar narkoba gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini kaitan dengan narkoba? Baik Kampi, jadi pada dasarnya narkoba ini tidak memilih kepada segmen siapa, anak sekolah atau misalnya orang tua. Tidak. Betul. Karena yang namanya narkoba ini akan seperti fenomena gunung es. Gunung es ya? Jadi, mengerucut gitu ya? Mengerucut Pak. Biasa. Jadi pada dasarnya bagaimana lingkungan kita dibatasi, ya, dikuatkan, ya, itu secara moral, secara akhlak. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus menggunakan narkoba Kampi. Nah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Yang pertama Kampi. Okay. Yang kedua, salah satunya kita melakukan kegiatan yang positif. Saya rasa seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan positif, kita bisa beraktivitas, organisasi, kemudian kita bekerja di kantor, dan amanah itu kita lakukan dengan baik, insya Allah yang namanya narkoba itu Kampi tidak akan masuk ke dalam diri kita atau terkontaminasi dengan narkoba. Ada filternya begitu? Ada filternya Kampi. Ya seperti itu Kampi barangkali. Kemudian apa saja sih program-program pemerintah melalui BNN ya untuk memfilter meminimalisir kegiatan peredaran narkoba saat ini. Nah, pertama salah satunya narkoba ini kan ada dua permasalahan. Pertama bahasa Kampi mungkin demand reduction Kampi. Itu permintaan. Bagaimana masyarakat yang masih mengkonsumsi narkoba. Itu permintaan di kita ini masih banyak Kampi. Masih banyak ya? Masih banyak. Nah, salah satunya permintaan ini kita harus cegah. Dengan cara kita cegah. Salah satunya kita berikan edukasi. Kemudian komunikasi secara intern antara pihak keluarga Kampi. Kemudian kita edukasi bahwasanya narkoba ini berbahaya. Nah, itu salah satu kita pencegahan. Kemudian manakala ada orang yang memang sudah terjerumus dengan narkoba Kampi, bagaimana? Nah, salah satunya pemerintah sudah menyediakan program rehabilitasi dan itu gratis Kampi. Gratis ya? Itu gratis Kampi. Gratis, wargi-wargi nggak bayar. Jadi silakan bagi warga masyarakat yang memang sudah tahu menyalahgunakan kemudian ingin pulih. Karena narkoba ini tidak akan sembuh Kampi. Jadi silakan laporkan ke BNN. Nggak akan sembuh. Narkoba tidak akan sembuh. Hanya sebatas pulih. Ya, seperti itu Kampi. Jadi yang namanya narkoba sudah masuk ke dalam tubuh kita itu sulit dan tidak bisa sampai saat ini tidak ada rumah sakit pengobatan yang bisa menyembuhkan narkoba. Kemudian yang kedua permasalahannya Kampi yaitu pengedar gelap. Ya, jadi secara ekonomi ya mereka mengedarkan, ada yang menjadi kurir, ada yang menjadi banda dan lain sebagainya. Itu salah satunya harus kita dengan cara apa? Dengan cara kita berantaskan. Ya, kita miskinkan, kita sita aset sampai miskin, kemudian kita jelas rugi banget ya dimiskinkan ya. Udah dimiskinkan, dan sebagainya, ya bahkan dipenjara Kampi sampai hukuman mati. Nah itu yang menjadi masalah narkoba ini seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan hal itu program pemerintah itu namanya P4GN Kampi. Program P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah itu ada permasalahannya Kampi, ada juga solusinya. Itu tadi dua yang kita sampaikan. Om Redi, kembali ke P4GN ya, karena kita ada di dunia pendidikan ya. Mungkin kita ranahnya hanya ada di pencegahan ya. Pencegahannya. Salah satunya dengan sekolah bersinar ya. Apa itu sekolah bersinar Kang? Nah, sekolah bersinar ini merupakan sebuah singkatan. Ya. Bersinar itu bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Nah, tidak menutup kemungkinan
anak-anak peserta didik kita, Kang, Betul, itu sudah karena gaya apa hidupnya, kemudian lingkungannya, mereka terkontaminasi mudah. Apalagi usia SMP SMA gitu ya. SMP SMA biasanya mereka mudah terkontaminasi. Coba-coba gitu ya. Coba-coba. Nah, oleh karena itu bagaimana peran dari sekolah? Nah, mereka sekolah ini jelas. Ketika sekolah bersinar ini ada 4 indikasi yang menciptakan sekolah ini menjadi bersinar. Pertama, sekolah mengeluarkan aturan atau regulasi lah bahasa kemudinya. Betul. Nah, regulasi merupakan berupa surat edaran. Itu berlaku untuk warga sekolah, Kak. Warga sekolah ya. Warga sekolah. Jadi surat edaran ini berlaku untuk warga sekolah, tidak hanya siswa saja. Bagi siswa, siswi atau warga sekolah yang menyalahgunakan mengedarkan narkoba, itu akan dikenakan sanksi misalkan. Ya silakan, itu masing-masing dari sekolah untuk memberlakukan sanksi tersebut. Kemudian dibentuknya supaya mempermudah dalam pelaksanaan program sekolah bersinar ini adanya satgas. Satgas ya. Iya, Satuan Tugas Narkoba. Yang memang khusus menangani dan menjalankan program bersih dari narkoba ini di masing-masing sekolahnya. Supaya fokus, Kang. Jadi jangan sampai kepala sekolah menjadi satgas, kan mungkin. Jadi ada yang fokus menangani dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jadi intinya di sekolah itu harus saling ngelingan ya. Saling ngelingan. Ya, seluruh warga sekolah ngelingan ya. Saling ngelingan. Dampak buruk dari narkoba ya. Betul, kan. Karena sejalan dengan program pemerintah yaitu dengan sekolah ramah. Sekolah ramah ya, indikatornya adalah salah satunya adalah sekolah bersinar. Betul. Di samping sekolah adiwiyata, sekolah lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi anak itu nyaman di sekolah. Orang tua tenang, guru mah happy gitu. Happy, ya. Itu para wargi dimanapun kalian berada, baik dunia pendidikan dan lain sebagainya, bahaya narkoba sangat mengerikan ya, Om ya. Betul. Bisa sampai habis ke akar-akarnya, kita habis lah. Harta jadi hilang, keluarga jadi hancur. Jadi jauhilah narkoba dari sekarang. Apa itunya? Jargonnya? Jargonnya war on drug. War on drug. Perangi narkoba. Perangi narkoba. Itu saja wawancara singkat dengan Kang Reddy, salah satu penjulu ya di BNN Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan wawancara singkat ini karena nggak lama-lama kalau wawancara mah bisa bermanfaat dan mengedukasi bagi kita semua tentang bahaya narkoba. Oke. Terima kasih Kang Reddy. Sama-sama Kang Pi. Ya, siap. Sampai jumpa di video-video Kang Pi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.